Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol keturunan Genghis Khan. Ekspansinya di India dimulai dengan penundukan penguasa setempat yaitu Ibrahim Lodi dengan Alam Khan pemain Lodi dan Gubernur Lehere. Ia berhasil menguasai Punjab dan berhasil menundukkan Delhi. Sejak saat itu, ia memproklamasikan berdirinya kerajaan Mughal. Proklamasi 1526 Masehi yang dikumandangkan Babur mendapat tantangan dari Rajput dan Rana Sanga didukung oleh para kepala suku di India Tengah dan umat Islam setempat yang belum tunduk pada penguasa yang baru itu, sehingga ia harus berhadapan langsung dengan dua kekuatan sekaligus. Tantangan tersebut dihadapi Babur pada tanggal 16 Maret 1527 Masehi di Kansus, negara Agra. Babur memperoleh kemenangan di Rajput jatuh ke dalam kekuasaannya. Penguasa Mughal setelah Babur adalah Nasiruddin Humayun atau lebih dikenal dengan Humayun 1530 sampai 1540 Masehi, dan putra sendirinya sepanjang pemerintahannya tidak stabil karena banyak terjadi perlawanan dan musuh-musuhnya. Bahkan beliau sempat menguasai ke Persia karena mengalami kekalahan saat melawan pemberontakan Sher Khan di Konuj. Tetapi beliau berhasil merebut kembali kekuasaannya pada tahun 1555 Masehi berkat bantuan dari kerajaan Safawi. Namun setahun kemudian 1556 Masehi beliau meninggal karena tertimpa tangga perpustakaan dan tahta kerajaan selanjutnya dipegang oleh putranya yang bernama Akbar. Saya Nur Adila Multazam ingin melanjutkan bacaan yang dibaca oleh Nurmadina Fauzia. Sejarah berdirinya Daulah Mughal. Daulah Mughal di India terbentuk melalui proses panjang hingga menjadi kesultanan yang kuat. Sebelum daulah ini berdiri, di India sudah berdiri beberapa kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut silih berganti melancarkan usaha yang berkelanjutan untuk memusatkan kekuasaan negara. Tetapi tidak satupun dari mereka mencapai kekuasaan politik yang absolut. Masing-masing menghadapi problem pembentukan negara Islam di dalam sebuah daerah yang sangat menonjol kultur Buddha dan Hindu. Kesultanan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Kesultanan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah seorang cucu dari Timur Leng. Ayahnya Umar Mirza, penguasa Fergana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki dari kelompok 4 akan menceritakan tentang sejarah berdirinya Daulah Mughal. Ia pun bertekad akan menaklukkan Samarkand, ibu kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bala bantuan dari Kesultanan Safawi, akhirnya ia berhasil menaklukkan Samarkand tahun 1494 Masehi yang menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Kala itu, setelah Kabul ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansi ke India. Kala itu Ibrahim Lodi, seorang penguasa di India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Pada 21 April 1526 Masehi terjadi pertempuran dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya gugur dalam pertempuran tersebut. Babur berhasil memasuki Delhi, kemudian menegakkan pemerintahan di sana. Dengan demikian, berdirilah Daulah Mughal di India. Daulah ini memberi warna baru bagi peradaban di India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu dari kelompok 4 ingin menceritakan perkembangan dan kejayaan kerajaan Mughal. Masa kejayaan kerajaan Mughal dimulai pada pemerintahan Akbar 1556 sampai 1506 Masehi dan 3 raja penggantinya yaitu Jahangir
1605 sampai 1628 Masehi. Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi. Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Setelah itu kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Akbar menggantikan ayahnya pada saat usia 14 tahun sehingga urusan kerajaan diserahkan kepada Bairam Khan, seorang Syi'i. Pada masa pemerintahannya, Akbar melancarkan serangan untuk memerangi pemberontakan sisa-sisa keturunan Shah yang berkuasa di Punjab. Pemberontakan lain dilakukan oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pemberontakan tersebut disambut oleh Bairam Khan sehingga terjadi peperangan dahsyat yang disebut Panipat II tahun 1556 Masehi. Himu dapat dikalahkan dan ditangkap, kemudian dieksekusi. Dengan demikian Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iza Syahra Ramadhani dari kelas 11 MIA 6. Perkembangan dan kejayaan kerajaan Mughal. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh kuat dan terlampau memaksakan kehendak kepentingan aliran Syiah. Bairam Khan memberontak, tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Julandur tahun 1561 Masehi. Setelah itu, masa kejayaan kerajaan Mughal berhasil dipertahankan oleh putra beliau, yaitu Jahangir, yang memerintah selama 23 tahun dari tahun 1605 Masehi sampai 1628 Masehi. Namun, Jahangir adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga din ilahi yang dibentuk ayahnya menjadi hilang pengaruhnya. Sepeninggalan Jahangir, puncak kesuksesan kerajaan Mughal dipegang oleh Sen Jahan yang memerintah Mughal selama 30 tahun, dari tahun 1628 Masehi sampai 1658 Masehi. Pada masa pemerintahannya, banyak muncul pemberontakan dan perselisihan dalam internal keluarga istana. Namun, semua itu berhasil diatasi oleh beliau. Bahkan beliau berhasil memperluas kekuasaannya. Hyderabad, Maratha, dan kerajaan Hindu lain yang belum tunduk kepada pemerintahan Mughal. Keberhasilan itu tidak bisa lepas dari peran Aurangzeb, yaitu putra ketiga dari Syekh Jahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalan Tainus dari kelas 11 MIA 6 nomor urut 38. Dengan besarnya nama kerajaan Mughal, banyak sekali para sejarawan yang ingin mengkaji tentang kerajaan ini. Dan pada masa itu, muncullah seorang sejarawan yang bernama Abu Fadli dengan karyanya Akbarnamah dan Aini Akbari yang memaparkan sejarah kerajaan Mughal berdasarkan figur pemimpinnya. Sedangkan karya seni yang dapat dinikmati sampai sekarang dan karya seni terbesar yang dicapai oleh kerajaan Mughal adalah karya-karya struktur yang indah dan mesin-mesin yang indah. Pada masa Shah Jahan, dibangun masjid berlapis mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadisa Syahbani AR akan membacakan tentang kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot, suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah, di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Sementara itu, para pedagang Inggris untuk pertama kalinya diizinkan oleh Jahangir menanamkan modal di India dengan didukung oleh kekuatan
kekuatan bersenjata semakin kuat menguasai wilayah pantai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusuf dari kelompok 4. Saya akan membacakan kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal. Pada masa Aurangzeb, pemberontakan terhadap pemerintah pusat memang sudah muncul, tetapi dapat diatasi. Pemberontakan itu bermula dari tindakan-tindakan Aurangzeb yang dengan keras menerapkan pemikiran puritanismenya. Setelah ia wafat, penerusnya rata-rata lemah dan tidak mampu menghadapi problem yang ditinggalkannya. Sepeninggal Aurangzeb 1707 Masehi, tahta kerajaan dipegang oleh Muazzam, putra tertua Aurangzeb yang sebelumnya menjadi penguasa di Kabul. Putra Aurangzeb ini kemudian bergelar Bahadur Shah 1707 Masehi sampai dengan 1712 Masehi. Ia menganut aliran Syiah. Pada masa pemerintahannya yang berjalan selama 5 tahun, ia dihadapkan pada perlawanan Sikh sebagai akibat dari tindakan ayahnya. Ia juga dihadapkan pada perlawanan penduduk Lahore karena sikapnya yang terlampau memaksakan aliran Syiah pada mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal. Setelah Bahadur Shah meninggal, dalam jangka waktu yang cukup lama, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan istana. Bahadur Shah diganti oleh anaknya Azimus Shah. Akan tetapi pemerintahannya oleh Zulfikar Khan, putra Azad Khan setelah Wazir Aurangzeb. Azimus Shah meninggal tahun 1712 Masehi, diganti oleh putranya Jihandar Shah yang mendapat tantangan dari Farrukhsiyar, adiknya sendiri. Jihandar Shah dapat disingkirkan oleh Farrukhsiyar tahun 1713 Masehi. Farrukhsiyar berkuasa sampai tahun 1719 Masehi dengan dukungan kelompok Syiah, tapi tewas di tangan para pendukungnya sendiri pada tahun 1719 Masehi. Sebagai gantinya diangkat Muhammad Shah 1719 sampai dengan 1748 Masehi. Namun, ia dan pendukungnya terusir oleh suku Ashifar di bawah pimpinan Nadir Shah yang sebelumnya telah berhasil melenyapkan kekuasaan Safawi di Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wisam Fikram ingin mempresentasikan tentang kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal. Keinginan Nadir Shah untuk menundukkan kerajaan Mughal terutama karena menurutnya kerajaan ini banyak sekali memberikan bantuan kepada pemberontak Afgan di daerah Persia. Oleh karena itu, ada tahun 1739 Masehi, 2 tahun setelah menguasai Persia, ia menyerang kerajaan Mughal. Muhammad Shah tidak dapat bertahan dan mengaku tunduk kepada Nadir Shah. Muhammad Shah kembali berkuasa di Delhi setelah ia bersedia memberi hadiah yang banyak kepada Nadir Shah. Kerajaan Mughal baru dapat melakukan restorasi kembali, terutama setelah jabatan wazir dipegang Chinglish Khan yang bergelar Nizam al-Mulk karena mendapat dukungan dari Marathas. Akan tetapi tahun 1732 Masehi, Nizam al-Mulk meninggalkan Delhi menuju